back to my channel Simon Forex Solution. Alright, smart trader. Kali ini gue akan Q&A dengan seorang trader yang pastinya dia juga pembuat IE juga dan juga manuskrip lainnya, dan saya akan menanyakan beberapa hal tentang EA atau Export Advisor ya, yang kalian kenal dengan nama robot. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Nah, dan gak usah berlama-lama lagi, saya akan langsung bertanya. Tapi beliau minta wajahnya disensor, jadi kita hanya langsung melihat keadaan yang sekitarnya aja ya. Oke, jadi sekarang di depan gua saya udah bertemu dengan seorang pembuat EA. Dia mau namanya disebut X-Trader ya. Oke, X-Trader, sekarang gua mau nanya sama lu tentang EA. Kira-kira menurut lu EA itu baik atau tidak, atau sebutkan sisi positif atau negatifnya bagi seorang trader, untuk apalagi trader pemula. Coba bisa jelaskan. Ini gue di interview nih, Pak. Ya, kita langsung interview. Yuk. Iya kan, benar kalau misalkan EA itu dia punya kelebihan. Ya. Satu, otomatis. Ya. Terus lu nggak punya waktu pun ya trading aja gitu kan. Ya. Terus lu newbie pun lu bisa pakai. Oke. Itu segi positifnya. Cuman kalau misalkan kita bahas segi positif, ya enak aja sebenarnya, Pak. Kalau segi positif, semuanya kalau kita sebut segi positif tuh selalu enak-enak gitu. Selalu enak-enak ya. Kalau kita ngomong yang paling enak tuh ngomong adalah kekurangannya. Kekurangannya. Ya, kekurangannya EA adalah kita nggak bisa yang namanya itu interrupt. Beberapa EA nggak bisa diinterrupt. Ketika diinterrupt itu EA-nya jadinya ngawur. Oke ya, ngawur. Kalaupun bisa diinterrupt, itu orang tradernya itu punya kemampuan enggak untuk trading. Ketika dia punya kemampuan dan dia pakai EA, ya itu bagus sebenarnya. Ya dong. Tapi kebanyakan yang gue temuin adalah orang nggak punya kemampuan, langsung pakai EA berharap profit konsisten, tapi ujung-ujungnya adalah MC. Biasanya rata-rata martingale yang kayak gitu, EA martingale. Jenis martingale ya. Jenis martingale. Nah, martingale itu dibilang safety 50-50 juga. 50-50. Ya, 50-50-nya gimana? Ini, jadi kalau misalkan kita ngomongin martingale, itu adalah stop lossnya biasanya orang membuat EA itu berdasarkan ketahanan modal. Jadi Leverage. Iya, Pengaruh. bukan leverage. Oh, bukan. Ketahanan dana. Ketahanan dana. Oke. Jadi ketahanan dana 5.000, ya itu stop lossnya 5.000. Stop lossnya 5.000. Nah, lu berani habis duitnya tuh 5.000. 5.000. Ya kan? Kalau misalkan dia taruh, ada nggak martingale yang pakai stop loss, garis stop loss? Ada aja, cuman hasilnya kurang memuaskan. Kurang biasanya. memuaskan, iya. Nah, kalau dibilang EA paling amannya gimana? EA yang bisa diinterrupt tanpa EA-nya sendiri, kerja EA-nya nggak terganggu gitu. Nggak terganggu. Ya. Single posisi sebenarnya paling enak. Single position berarti Ya. satu. Oh, tergantung momen atau manual ini hitungannya. Seperti manual, cuman dia memang nyari momen yang Nyari momen tepat. Dia masuk dan satu posisi dan ada stop loss, ada TP, tapi hasilnya biasanya kurang memuaskan. Kurang memuaskan. Biasanya kan orang kalau mau lihat hasil kan harus cepat nih, 1 bulan harus lihat hasil. Cuman kalau misalkan kita sebagai trader kan kita lihat 1 tahun itu 1 tahun itu apa ya namanya itu, hasil akumulasinya gimana? Akumulasinya misalkan positif berarti EA-nya bagus. EA-nya bagus, betul. Nah, itu Pak. Kalau misalkan kita bahas kekurangan dan kelebihan ya sebenarnya pakai EA. Kalau ditanya manual atau EA, mending manual sebenarnya. Mending manual. Ya, karena nggak terlalu ribet. Nggak terlalu ribet. Kita bisa kontrol yang namanya itu kita punya kerugian berapa. Oke, berarti lebih ke money management ya, manual. Lebih money management lah. Kalau EA itu susah kita money manage-nya tuh susah. Kita ngatur lot-nya juga kadang-kadang dibuka sama EA juga gitu. Iya. Kecuali EA-nya di inputnya atau di optionnya itu dikasih manajemen lot. Biasanya sih ada sih. Cuma ya. Kadang-kadang newbie kan cuma pakai default aja, Pak. Default ya. Auto lot katanya. Auto lot. Dan itu Gitu. yang sering membuat para follower EA MC ya. Ya, apalagi martingale. Martingale ya. Ya kan, dengan 1.000 dibuka 0,1. Iya.
habis itu lot eksponennya biasanya kali dua ya dalam Pak, itu Pak bisa habis juga gitu. Pasti habis ya rata-rata ya. Ya kalau misalkan kita ngomong profit konsisten ya saya rasa sih 90% ya gagal ya. Kalau 90% gagal ya. Ya 90% gagal. Ada pun yang berhasil pun mungkin trennya masih mendukung itu EA ketika trennya panjang. Iya. Kayak kemarin Februari ya. Ya trennya itu kan panjang sekali itu ya. Februari itu ya sampai bulan Maret ya kalau nggak salah saya. Dia baru mulai mau naik lagi. Nah itu rata-rata Martingale kolaps ya. Ya. Pasti banyak kok itu kedengaran suaranya. Ya. Betul, gitu Pak. Kira-kira seperti itulah kalau IE. Kalau saya sih menyarankan manual atau IE, mending manual. Awal-awal kalau masih mau masih belajar tapi mau ngasihin duit, ya pakailah IE. Cuman kalau bisa single posisi yang bisa diatur money manajemennya, lotnya misalkan 100, ya saran saya sih gini, kalau money manajemennya yang paling bagus ya, kalau modal 100 dibagi 10.000 berarti 0,01 ya. 200 ya berarti 0,02. 1000 berarti 0,1. Udah itu aja total lotnya ya. Ya oke. Itu udah susah MC. Kalaupun MC berarti dia nggak pakai stop loss udah. Berarti walaupun udah money management tetap pakai SL ya, stop loss ya. Itu lebih safety ya. Ya kalau saya sih cuman saranin sih satu trade itu 4-5% dari modal deh. 4-5% ya, itu paling safety ya. Iya. Setelah itu close otomatis atau stop loss ya. Ya kita rugi di hari itu belum tentu besok kita rugi gitu. Betul. Ibarat kata kayak kita dagang ya Pak ya. Iya. Hari ini kita rugi, besok belum tentu kita rugi. Betul. Ya kan, besok lagi belum tentu kita rugi. Ke depan kan kita nggak tahu, tapi ke belakang kita udah tahu nih. Betul. Gitu. Apalagi sekarang ini kan kesan tentang forex kan orang menilai sangat negatif ya. Ya. Banyak oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan aksi dan juga peluang untuk kata kasarnya cheat lah kepada calon investor ya. Benar ya. Jadi kadang-kadang tuh yang saya lihat sih banyak akun-akun investor gitu yang ditebar di internet itu ternyata tuh mereka ada beberapa yang trade manual juga, dibilangnya IE mereka kayak jualan IE gitu. Jadi logikanya kalau IE itu bagus, kenapa mereka harus jual? Kenapa nggak pakai sendiri gitu? Nah itu pertanyaan logis banget itu. Iya kan? Sangat masuk di akal. Iya kan? Iya. Itu aneh gitu. Apalagi dijualnya cuman berapa ya? $1.000. Kenapa gitu? Padahal mereka dengan IE itu bisa menghasilkan $10.000. Kenapa dijualnya 1.000? Gitu ya. Iya. Oke. Ada tuh satu IE yang kayaknya tau lah ya, AF XXX lah gitu. Pokoknya depannya AF gitu. XXX lah gitu. Itu dijual $5.000. $5.000. Itu Martingale. Hasilnya biasa sebulan 10-12%. Dengan drawdown itu 60%. 60%. Iya. Dari modal ya. Iya. Itu dia bisa bertahan sih. Dia bisa bertahan dengan di bulan Februari itu dia bisa bertahan, di bulan Maret itu dia bisa bertahan. Pokoknya itu tuh dia punya IE lama banget deh gitu. Dibilang safety enggak? Safety sih safety. Cuman mungkin kelihatan drawdownnya 60% gitu takut. Iya. Gitu loh. Jadi 1.000 udah 60% dulu floating, baru nanti take profit. Take profitnya nggak seberapa juga. Ujung-ujungnya take profitnya nggak nyampe 100 kok waktu itu, cuma $80. Dengan floatingnya 1,5 bulan. 1,5 bulan, lumayan lama sekali. Itu orang menunggu antara ketakutan dan menunggu antara MC aja gitu ya kan. Apalagi drawdownnya 60% gitu. Ya. Tidur nggak tenang. Tapi profit, cuman 1,5 bulan itu ya tahan mental deh gitu. Tahan mental. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari seorang ex-trader ini. Ya. Kira-kira ada pesan dan kesan apa nih kepada calon pendengar kita nih atau viewer kita nih? Saya sih cuman saranin ya trade manual aja. Trade manual. Selama trade manual itu dalam proses pembelajaran, ya pakailah IE single posisi. Kalau yang ada TPSL kalaupun dan pakai IE ya maksa ya. Jadi setidaknya tuh kita ada motivasi untuk belajar. Oh, ternyata IE ini ngambil
posisinya seperti ini, saya juga kenapa dia harus ngambil posisi seperti ini gitu. Iya. Ya, itu kan logika orang. Jadi kita belajar dari IE-nya logika orang itu gitu. Oke. Gitu. Jadi segitu aja pesannya. Ya. Oke. Jadi sampai sini aja Smart Trader. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian yang ingin menggunakan IE ataupun trading manual ya. Jadi semua itu terserah dari pilihan kalian sendiri. Dan pastinya sebelum saya nutup, saya ingatkan sekali lagi, trading forex itu memiliki resiko dan peluang yang sangat tinggi sekali, dan segala resiko dan peluang itu adalah sepenuhnya milik investor. Jadi jika ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kalian ataupun kata kasar yang menipu kalian ya, atau mengiming-imingi profit besar, itu adalah bullshit ya guys. Oke. Profit konsisten. Nah, oke, cukup sampai di sini. Salam profit WD setiap hari dan strike dari Simon Forex Solution. Ciao.